Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari-hari nampak jelas kenikmatan yang telah tercurah kepada kita semuanya. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobatku sekalian, sebagai renungan dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkara yang kita pasti akan menuju ke sana, tentang suatu tempat yang pasti akan kita diami, akan kita tinggal di sana bahkan kekal untuk selamanya, yaitu alam kubur. Sobatku sekalian, berbicara tentang kubur ini bukanlah perkara yang sepele, ini bukan perkara yang kecil, tetapi ini perkara yang serius, ini adalah perkara yang besar. Karena kita bakal mendatangi tempat tersebut, mendiami tempat tersebut, suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, ikhlas ataupun tidak ikhlas, bahkan mau ataupun tidak mau, pasti kita akan mendatanginya. Untuk itu kita perlu bekal yang banyak, karena kengerian-kengerian di dalam kubur yang pasti akan kita alami, yang pasti akan kita datangi, memerlukan bekal yang sangat banyak. Untuk perkara ini, suatu riwayat ketika sahabat Nabi yaitu Utsman radhiyallahu anhu berhenti di sebuah kuburan, ia akan menangis sampai janggutnya basah. Maka ditanyakan kepadanya oleh orang-orang, "Wahai Utsman, ketika surga dan neraka disebut, maka engkau tidak menangis sedemikian rupa. Tetapi mengapa engkau malah menangis mengenai hal kubur ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur merupakan peringatan pertama dari beberapa persinggahan akhir. Jika seseorang selamat dari kubur ini, maka sesudahnya akan lebih mudah darinya. Tetapi jika ia tidak selamat dari kubur, maka yang sesudahnya ataupun yang selanjutnya akan lebih berat darinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Setiap kali aku melihat suatu pemandangan, pastilah pemandangan kubur lebih mengerikan dari semuanya." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dahsyatnya perkara kubur ini, maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkendara mengendarai onta, maka onta pun langsung berdiri. Setelah onta tersebut diperintahkan untuk jalan, maka onta pun tidak mau jalan. Maka ditanyakan oleh para sahabat, "Ada apakah dengan onta ini?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya onta ini melihat seseorang mendengarkan jeritan orang yang ada di dalam kubur ini karena siksanya. Seandainya dinampakkan di permukaan bumi ini, maka jeritan itu sangat memilukan, dan jeritan tersebut dapat didengar semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali jin dan manusia." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari penjelasan tersebut maka sangat jelas bagi kita persiapan untuk menuju ke sana. Persiapkan diri kita, persiapkan amal kita. Suatu riwayat, bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari penguburan mayat,
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mintalah ampun untuk saudara kalian dan mintalah untuknya keteguhan hati, karena sekarang ia sedang ditanya. Di dalam kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke musolahnya, maka beliau melihat para sahabat seolah-olah tertawa riang, melihat sahabat sedang bergembira dan memperlihatkan giginya dengan tertawa berbahak-bahak. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seandainya kalian sering mengingat kematian, suatu perkara yang memutuskan semua kelezatan, pasti kalian tidak berbuat kesibukan seperti ini, dan kalian akan disibukkan dengan perkara amal. Tidak lagi sempat untuk melakukan perkara yang aku lihat seperti sekarang ini, karena itu adalah maut. Perkara tersebut adalah kematian. Maka sering-seringlah ingat kepada perkara yang memutuskan semua kelezatan, yaitu perkara mati. Sesungguhnya setiap kali satu hari datang menjelang, kubur pasti akan berkata, aku adalah rumah pengasingan, aku adalah rumah penyendirian, aku adalah rumah dari tanah, dan aku adalah rumah belatung. Maka jika seorang hamba yang mukmin telah dikubur, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang, sungguh di antara orang yang berjalan di atas permukaanku, engkaulah yang paling aku sukai. Hari ini engkau telah diserahkan kepadaku dan engkau telah datang kepadaku, maka engkau akan melihat apa yang akan aku perbuat kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, lalu kubur akan meluas baginya sejauh mata memandang, dan akan dibukakan untuknya satu pintu menuju surga. Dan bila seorang pendosa yang datang dikuburkan, maka kubur akan berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat datang untukmu. Sungguh orang yang berjalan di atas permukaanku, kamulah yang paling aku benci. Hari ini engkau telah diserahkan kepadaku dan kamu telah datang kepadaku, maka kamu akan melihat apa yang akan aku perbuat terhadapmu. Beliau melanjutkan sabdanya, maka kubur pun akan merapat sehingga menghimpitnya dan tulang rusuknya saling bersilangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan dengan jari-jarinya. Beliau memasukkan jari-jarinya ke selah-selah jari-jari yang lainnya. Beliau bersabda, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kepadanya 70 ekor ular yang besar. Kalau seekor saja menyemburkan bisanya ke bumi, niscaya tidak ada satu tumbuhan pun yang bisa tumbuh selama dunia masih ada. Mereka akan menggigit, mereka akan mengoyak-ngoyak sampai saat ia dibawa ke hisab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, sesungguhnya kubur merupakan salah satu dari taman-taman surga ataupun salah satu dari lubang-lubang neraka. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan kita untuk datang ke tempat yang tidak kita inginkan, yaitu ke kubur, dan persiapan kita untuk menuju ke sana hendaknya harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Hanya satu yang bisa kita bawa ke sana, iman dan amal soleh kita. Tatkala seorang telah meninggal dunia, maka tinggallah semua apa yang pernah ia miliki. Tinggallah rumah mewah, tinggallah mobilnya, tinggallah istrinya, tinggallah sawah dan ladangnya, tinggallah anak-anaknya. Ironisnya, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa sayangnya mereka kepada ayahnya apabila ketika masih hidup. Namun tatkala sudah dimasukkan ke dalam kubur, yang tinggal hanyalah
iman dan amal soleh yang menemaninya. Sholatlah yang akan menemaninya ketika ia melaksanakan sholat di dunia. Tatkala ia melaksanakan puasa di dunia, itulah yang akan menemaninya. Bacaan Al-Qur'annya, zikirnya, sholawatnya, istighfarnya, semuanya akan menemaninya. Tetapi orang-orang yang menyayanginya tatkala masih hidup, semuanya lupa akan dirinya, bahkan semuanya tidak lagi mengingatnya. Betapa menyedihkan keadaan orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Mereka menjerit, mereka merintih, mereka ingin kembali ke dunia, mereka ingin kembali kepada keluarganya. Tetapi apalah daya, itu sudah menjadi kodratnya, dan itulah tempat yang ia tunggu-tunggu untuk didatanginya. Maka tatkala seorang masuk ke dalam kubur, tiada satupun yang mengingatnya lagi. Tinggallah dia sendiri berbaring di sana. Tatkala ada seorang laki-laki dari Ansor yang meninggal dunia, dan para sahabat pun menghantarkan jenazahnya bersama Rasulullah SAW. Setelah sampai di tempat penguburan, namun belum dibuat liang lahatnya, Rasulullah SAW duduk, para sahabat pun duduk mengelilingi Nabi SAW, seolah-olah seandainya ada burung yang hinggap di atas kepala mereka, mereka pun akan merasa tenang saking khusyuknya duduk mereka. Sedangkan di tangan Nabi SAW ada tongkat, ada kayu yang beliau tusuk-tusukkan ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur." Hal itu diucapkan sebanyak 2 ataupun 3 kali. Nabi SAW bersabda, 2 malaikat akan datang kepadanya dan akan mendudukinya, lalu bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Maka ia menjawab, "Tuhanku adalah Allah." Yang kedua akan bertanya, "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Agamaku adalah Islam." Keduanya pun bertanya, "Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian?" Ia menjawab, "Dia adalah Rasulullah SAW." Keduanya pun bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana kamu bisa tahu?" Ia menjawab, "Aku dulu membaca kitabullah, lalu aku beriman kepada kitabullah, dan aku membenarkan kitabullah." Maka seorang penyeru dari langit berseru, "Hambamu benar, maka hamparkanlah untuknya perbandani dari surga, dan berikanlah ia pakaian dari surga, lalu bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju surga." Maka angin dan bau harum pun tercium dari surga bertiup kepadanya. Kuburan pun akan dibuka baginya sejauh mata memandang. Beliau melanjutkan sabdanya, "Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dilanjutkan oleh Nabi SAW, beliau menceritakan tentang kematiannya. Ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya, lalu malaikat datang kepadanya dan mendudukkannya. Para malaikat itu pun bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ia menjawab, "Hahaha, aku tidak tahu." Mereka pun bertanya lagi, "Apa agamamu?" Dia pun menjawab, "Haha, aku tidak tahu." Mereka pun bertanya lagi, "Siapakah laki-laki yang diutus kalian?" Ia pun menjawab, "Aku tidak tahu." Maka seorang penyeru dari langit pun berseru, "Dia bohong." Maka hamparkanlah untuknya perbandani dari neraka, dan berilah dia pakaian dari neraka, lalu bukakanlah untuknya sebuah pintu menuju neraka. Maka hawa panas
dan angin yang amat panas pun bertiup ke badannya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, kuburnya pun akan disempitkan sehingga tulang rusuknya saling bersilangan. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya kengerian suatu tempat yang pasti kita akan ke sana. Suatu tempat yang dijamin kita akan mendiaminya. Suatu tempat yang pasti kita akan kekal di sana, yaitu kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika mayat seorang hamba sudah diletakkan di dalam kuburnya dan keluarganya sudah pulang, dan sesungguhnya ia mendengar bunyi sandal mereka, maka dua malaikat mendatanginya, menyuruhnya duduk dan akan bertanya, siapakah menurutmu orang ini? Yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang beriman, ia akan menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya dia adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diperintahkan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggantinya tempatnya di dalam surga. Lalu orang itu melihat kedua tempat tersebut dengan penuh keindahan. Adapun orang yang munafik, orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanyakan kepadanya, siapakah menurutmu orang ini? Ia menjawab, aku tidak tahu. Aku dahulu mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan, kamu tidak tahu dan tidak membaca. Lalu dipukullah dengan palu dari besi satu pukulan. Ia pun berteriak dengan suara teriakan yang dapat didengar oleh semua makhluk yang ada di dekatnya, kecuali jin dan manusia. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah kengerian-kengerian di dalam kubur. Hendaknya menghindari daripada perkara yang dahsyat tersebut. Kita persiapkan, jangan kita dilalaikan oleh dunia ini. Dunia adalah sementara, akhirat adalah kekal untuk selama-lamanya. Maka yang kita butuhkan, yang kita perlukan, dan yang kita utamakan, hendaknya mencari perkara yang kekal untuk selama-lamanya. Saking merintihnya, saking dahsyatnya perkara kubur ini, begitulah dahsyat kengerian, jeritan dan rintihan mereka. Bukan hanya kita yang akan merasakan hal tersebut, terlebih yang harus kita pikirkan, bila mana ada kerabat kita, sanak saudara kita, kedua orang tua kita, pamilih kita yang telah pergi ke sana, yang telah meninggal dunia, maka betapa pentingnya bantuan dari kita, betapa berharganya doa dari kita. Mereka sangat membutuhkan semuanya itu. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, Al-Kisah, sesungguhnya arwah kaum muslimin setiap malam Jumat akan datang ke langit dunia dan berhenti pada tempat yang lurus dengan rumahnya ketika dia masih hidup di dunia. Di sana arwah itu akan memanggil-manggil anaknya, akan memanggil-manggil istrinya, atau akan memanggil-manggil saudaranya yang masih hidup dengan suara yang memilukan, rintihan yang menyedihkan. Ia akan memanggil sampai puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, berharap mereka dapat mendengar, berharap agar mereka memberikan syafaat kepadanya. Namun apalah daya, semuanya itu tidak didengar oleh ahli dunia.
Maka tatkala seorang suami meninggal dunia, ia akan memanggil dengan keras suara yang memilukan, "Wahai istriku, wahai anakku, wahai kerabatku, wahai orang yang menempati rumah tinggalku, yang memakai baju warisanku, yang menerima bagian dari harta warisanku, apakah salah satu di antara kalian tidak ada yang ingat kepadaku? Tidak ada yang memikirkanku dalam pengembaraanku ini. Aku berada dalam tempat yang jauh, tempat yang sunyi, tempat yang seram, tempat yang mengerikan, tempat yang gelap gulita tanpa seorang teman, dalam penjara yang kokoh. Kasihanilah aku, dan semoga kalian dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kalian pelit kepadaku sebelum kalian semua menjadi seperti aku. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya anugerah harta yang sekarang ini yang ada di tangan kalian dahulu itu adalah milikku. Aku tidak menafkahkan ke jalan Allah. Akhirnya hisab dan bahayalah yang jatuh kepadaku saat ini, dan manfaatnya jatuh kepada kalian. Dan ketika mereka tidak mendapatkan doa kiriman pahala bacaan Al-Quran, kiriman pahala sholawat, kiriman pahala istighfar, kiriman pahala berzikir dari keluarga dan kerabatnya, mereka kembali dengan membawa duka yang mendalam. Sesungguhnya mayit yang telah berada di dalam kubur itu bagaikan pengembara yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan syafaat. Mereka menanti kiriman doa dari anak-anaknya, dari istrinya, dari saudara-saudaranya, dan dari kenalnya. Maka tatkala sang mayit pun tidak mendapatkan apa-apa dari keluarganya, dengan rintihan yang memilukan, mereka kembali lagi ke alam kubur dengan tangan kosong. Sambil merintih dengan piluhnya, mereka akan berkata, "Teganya kalian, kalian makan tinggalanku, kalian menghambur-hamburkan peninggalanku tanpa memikirkan apa yang aku alami dan aku rasakan pada saat sekarang ini. Seandainya aku dapat lagi kembali ke alam dunia, maka tidak ada satu waktu pun, bahkan satu detik pun yang aku gunakan untuk sia-sia. Semua waktu akan aku gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu aku ingkar, sekarang aku baru menyaksikan betapa janji Allah itu hak, betapa janji Allah itu benar." Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, renungan ini hendaknya sama-sama kita renungkan. Suatu tempat yang pasti kita akan datangi, suatu tempat yang pasti akan kita diami, memerlukan bekal yang begitu banyak. Dari itu, untuk mempersiapkan ke arah sana, hendaknya kita memperbanyak iman dan amal soleh. Semoga pertemuan kita kali ini bisa menggugah hati kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjadikan jalan kita untuk keselamatan terhindar dari siksa kubur, memperbanyak amal sehingga kita mendapatkan nikmat di dalam kubur. Kita berharap semoga kita semua menjadi orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.